Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah statistik inferensial dan teman-teman semua yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang bagaimana telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga kita semua bisa mengikuti presentasi secara online pada mata kuliah statistik inferensial. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 11 dengan materi yang berjudul analisis regresi berganda. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Endang Adinda Putri dengan NIM 1264062021114. Yang kedua, Ivalis Rohatin dengan NIM 1264062021135. Yang ketiga, Khairatul Islamiyah dengan NIM 1264062021136. Yang keempat adalah Lilik Fitria Fatmawati dengan NIM 1264062021137. Dan yang kelima adalah dengan saya sendiri, Linda Wardaningrum dengan NIM 1264062021138. Di sini kami dari kelompok 11 memiliki 5 poin pembahasan dan masing-masing pembahasan akan dibahas oleh anggota kelompok kami. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk dilanjutkan oleh teman kami. Multikolineritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Penyebab adanya multikolineritas: yang pertama, adanya kolerasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Yang kedua, penggunaan variabel yang tidak akurat di dalam model regresi. Ketiga, adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Yang terakhir, adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Dampak dari multikolineritas antara lain: yang pertama, koefisien partial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial. Yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang terakhir, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolineritas. Cara mendeteksi adanya multikolineritas di dalam model regresi: melihat kekuatan kolerasi antara variabel bebas. Jika ada kolerasi antara variabel bebas kurang dari 0,8 dapat diindikasikan adanya multikolineritas. Melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai error standar error kurang dari 1, maka dapat diindikasikan adanya multikolineritas. Melihat tentang confidence interval. Jika rentang confidence
interval sangat lebar, maka dapat diidentifikasikan adanya multikolineritas melihat nilai condition index dan eigenvalue. Jika nilai condition index kurang dari 30 dan nilai eigenvalue lebih dari 0,001 dapat diindikasikan adanya multikolineritas melihat nilai toleransi dan variansi inflating factor atau FIT atau VIF. Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan FIV kurang dari 10 dapat diindikasikan adanya multikolaritas. Cara mengatasi multikolineritas. Yang pertama, analisis faktor sebelum regresi. Yang kedua, dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkolerasi kuat. Yang ketiga, melakukan operasi matematis antar variabel bebas yang berkorelasi kuat. Yang terakhir, melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel. Selanjutnya, model regresi. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel dan mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodelan, pendugaan, atau peramalan. Model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai suatu variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Macam-macam model regresi. 1. Regresi linier atau regresi sederhana. Regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya 1 dengan rumus Y sama dengan A plus BX ditambah E. 2. Regresi berganda atau regresi linier majemuk dengan rumus Y sama dengan A plus BX ditambah CX2 ditambah DX ditambah E. Dengan keterangan yaitu Y adalah variabel bebas, A konstanta, B koefisien regresi, C koefisien regresi, D koefisien regresi, E error, X variabel bebas, X1 variabel bebas, X3 adalah variabel bebas, dan CX2 adalah variabel bebas. Contoh kasus regresi berganda. Contoh kasus, kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas, yaitu sebagai berikut. Seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di batch. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PIR dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini, Bambang menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda. Dari uraian di atas, maka didapat variabel dependen atau Y adalah harga saham, dan variabel independen X1 dan X2 adalah PIR dan ROI. Data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut, seperti yang terdapat pada gambar. Tabel hasil analisis regresi linier berganda juga seperti pada gambar. Persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 X2. Y sama dengan 4.662,491 ditambah min 74,482 X1 ditambah 692,107 X2. Y sama dengan 4.662,491 dikurangi 74,482 X1 ditambah 692,107 X2. Keterangan, Y adalah harga saham yang diprediksi, A konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien regresi, X1 adalah PIR, X2 adalah ROI. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta sebesar 662
Artinya jika PER atau X1 dan ROI atau X2 nilainya adalah 0, maka harga saham atau Y nilainya adalah 4.662,491. Koefisien regresi variabel PER atau X1 sebesar min 74,482. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan PR mengalami kenaikan 1%, maka harga saham atau Y akan mengalami penurunan sebesar Rp74,482. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara PER dan dengan harga saham. Semakin naik PER, maka semakin turun harga saham. Koefisien regresi variabel atau ROI atau X2 sebesar 692,107. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham atau Y akan mengalami peningkatan sebesar Rp692,107. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ROI dengan harga saham. Semakin naik ROI, maka semakin meningkat harga saham. Nilai harga saham yang diprediksi atau Y dapat dilihat pada tabel Cashwish Diagnostics atau kolom prediksi value. Sedangkan residual atau unstandardized residual adalah selisih antara harga saham dengan predict value dan seterusnya. Residual atau standardized residual adalah nilai residual yang telah terstandarisasi atau nilai semakin mendekati 0, maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi. Sebaliknya, semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau min 1, maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi. Contoh kasus regresi berganda. Contoh berikut. Penjelasan selanjutnya adalah poin ANOVA. ANOVA atau ANAVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika kooperatif lebih dari 2 rata-rata. Jenis-jenis ANOVA, yang pertama adalah ANOVA satu arah. ANOVA jenis ini sering disebut dengan ANOVA satu jalan atau one-way ANOVA. Ada 2 rata-rata dalam ANOVA satu arah, yaitu rata-rata dalam kelompok dan rata-rata total. Dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan pengaruh satu faktor. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata dan melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok data. Sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi dari signifikansi hasil penelitian, menguji hipotesis kooperatif rata-rata K-sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio, serta menguji hipotesis nol tentang perbedaan 2 buah rata-rata atau lebih. Yang kedua adalah ANOVA 2 arah. ANOVA 2 jalur ini memiliki perbedaan dibandingkan ANOVA 1 jalur. Perbedaannya adalah pada jumlah variabel independen. Pada ANOVA 1 jalur, hanya ada satu variabel independen, sementara pada ANOVA 2 jalur ini ada lebih variabel independen. ANOVA 2 jalur digunakan untuk menguji efek dari 2 variabel independen yang sama dan juga memeriksa bagaimana variabel independen saling mempengaruhi satu sama lain pada variabel independen. Tujuan dari pengujian ANOVA 2 jalur adalah mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Kemudian langkah-langkah uji ANOVA satu arah dan 2 arah. Langkah-langkah uji ANOVA 1 jalur atau satu arah. Yang pertama, asumsikan bahwa data dipilih secara random berdistribusi normal dan variannya homogen. Kedua, buatlah hipotesis awal dan H0 dalam bentuk kalimat. Ketiga, buatlah hipotesis awal dan H0 dalam bentuk statistik. Keempat, buatlah daftar statistik induk. Kelima, hitunglah jumlah kuadrat antar grup. Keenam, hitunglah derajat bebas antar grup. Ketujuh, hitung kuadrat rata antar grup. Kedelapan, hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup.
Ke-9 hitunglah derajat bebas dalam grup. Ke-10 hitunglah kuadrat rata dalam grup. Kemudian menghitung F hitung dan tentukan tarak signifikan. Cari F tabel, kemudian buat ringkasan tentang ANOVA. Sedangkan tabel ANOVA 2 arah, langkah-langkahnya sudah hampir sama dengan ANOVA 1 arah, yaitu jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung juga, F tabel juga. Tapi di sini yang membedakan adalah rumusnya. Di sini keterangannya R banyak baris, K banyak kolom, dan N adalah total keseluruhan pengamatan. Masuk pada penjelasan soal uji ANOVA 1 arah. Suatu penelitian dilakukan mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan: Astra, BCA, Citi, dan Amex. Ujilah dengan alfa 0,05 apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Di sini tabel sudah tertera bilangan-bilangan pada jenis kartu kredit yang berbeda. Kemudian masuk langsung pada pembahasan. Kita hitung masing-masing jumlah kartu kreditnya. Yang T, yang Astra 55, yang BCA 61, ke Citi 91, dan Amex 54. Kemudian dijumlah keseluruhan menjadi 261. Setelah itu kita hitung jumlah kuadrat antar grup, yaitu ketemu 149,08. Kemudian dalam grup 130,6, total keseluruhan 279,68. Pengujian hipotesisnya yaitu keputusannya tolak H0 terima H1 karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat perbedaan pengaruh kartu kredit terhadap uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Dan di samping ini tabel ini adalah contoh soal uji ANOVA 2 arah tentang metode diet 3 kelompok umur, kemudian umur di bawah kurang dari 20 tahun, antara 20 tahun sampai 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun, yang dengan taraf uji 5% memberikan penurunan berat badan yang bernilai tidak sama. Koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi atau R-2 adalah konstanta yang menyatakan derajat perubahan YI untuk setiap 1 unit perubahan XI. Uji koefisiensi determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi tetap pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu 0 tidak ada korelasi, 0,049 adalah korelasi lemah, 0,50 adalah korelasi moderat, 0,51 sampai 0,99 adalah korelasi kuat, dan 1 adalah korelasi sempurna. Nilai R-2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Dengan rumus R-2 sama dengan 1 dikurangi sigma UI pangkat 2 dikurangi sigma YI pangkat 2. Dengan keterangan R-2 adalah koefisiensi determinan, UI adalah nilai residual, dan YI adalah nilai observasi. Solusi untuk model regresi linear berganda atau variabel X lebih dari 1. Maka harus dilakukan koreksi atau dengan istilah adjusted atau R2 terhadap rumus baku koefisien R2 dengan formasi sebagai berikut. Dengan rumus seperti pada gambar, dengan kesimpulan koefisien determinan R2 ialah regresi linear sederhana
adjust determinan R pangkat 2 dengan regresi linear berganda. Untuk ilustrasi dapat lihat pada contoh berikut. Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R pangkat 2 atau R square sebesar 0,772 atau 7,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen atau PR dan ROI terhadap variabel dependen atau harga saham sebesar 77,2%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model PER dan ROI mampu menjelaskan sebesar 77,2%. Variasi variabel dependen atau harga saham, sedangkan sisanya sebesar 22,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjust R square adalah nilai R square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santoso tahun 2001 bahwa untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas digunakan adjust R square sebagai koefisien determinasi. Standard error of the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 870,80 atau 870,80 rupiah dalam satuan harga saham. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi harga saham sebesar 870,80 rupiah. Sebagai pedoman, jika standar error of the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Asumsi klasik residual. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi khususnya pada analisis regresi berganda. Uji normalitas berguna untuk melihat nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Tahapan pengajuan klasik. 1. Uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk melihat nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. 2. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Dalam hal ini ada beberapa model pengajuan yang bisa digunakan antara lain. 1. Dengan melihat nilai inflation faktor. Jika nilai FIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi tidak kurang 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. FIF sama dengan 1 atau toleransi. Jika FIF sama dengan 10, maka toleransi 1/1 sama dengan 0,1. Semakin tinggi FIF, maka semakin rendah toleransi. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual R2 dengan nilai determinan simultan R2, dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu ke pengamatan yang lain. 4. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi
relasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara 19 residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah uji Durbin, Watson, uji DW dengan ketentuan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari (4 min DL maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan (4 min DU maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DO atau antara 4 min DU dan 4 min DL maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Studi kasus data penjualan produk 4 UMKM selama 32 hari adalah sebagai berikut. Ditanya uji normalitas data tersebut secara manual. Penyelesaian langkah 1, penentuan hipotesis. HO persebaran data normal, HA persebaran data tidak normal. Langkah 2, penentuan nilai uji statistik. Jangkauan sama dengan data terbesar min data terkecil. Jangkauan sama dengan 96 dikurangi 32 sama dengan 64. Banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 long n sama dengan 1 plus 3,3 long 33 sama dengan 1 plus 5,01 sama dengan 6,01 dibulatkan menjadi 6. Panjang kelas J dibagi K sama dengan 64 dibagi 6 sama dengan 10,6 dibulatkan menjadi 11. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel B. Untuk mendapat nilai Z dari tabel di atas menggunakan rumus Z sama dengan batas kelas min rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian lakukan pencarian nilai Z dari mulai baris pertama batas kelas 29,5 plus 40 min 40,5 hingga terakhir 54 min 5 54,5 sampai 95,9. Lanjutan studi kasus. Langkah 3, penentuan taraf nyata. X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 buka kurung 1 min A tutup kurung buka kurung DK tutup kurung. Derajat kebebasan DK dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas min 3 sama dengan 6 min 3 sama dengan 3. B. Taraf keberartian atau nyata. A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01 karena data yang diperoleh memiliki keakuratan yang sangat tepat, maka X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 buka kurung 1 A min A tutup kurung buka kurung DK tutup kurung. X pangkat 2 buka kurung 1 min 0,01 tutup kurung buka kurung 3 tutup kurung. X2 X pangkat 2 buka kurung 0,09 tutup kurung buka kurung 3 tutup kurung. HO ditolak jika X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel. HO diterima jika
pangkat 2 hitung kurang pangkat 2 tabel, maka X pangkat 2 hitung sama dengan 2,6831 dan X pangkat 2 tabel sama dengan 11,3. Sehingga diambil kesimpulan bahwa HO diterima yaitu persebaran data adalah normal. Menggunakan uji asumsi klasik dengan cara manual memang membutuhkan ketelitian. Maka dari itulah sekarang ini sudah banyak perangkat lunak yang diciptakan untuk membantu pengujian statistik semacam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 11 bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku perwakilan dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak jalannya presentasi dari kelompok 11. Jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang sopan dan berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.